Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu 'ala umuri dunya waddin. Sallallahu wasallama ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Allahumma rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma inna hadha minka wa bika wa ilayka wa la hawla wa la quwwata illa bika ya arhamar rahimin. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah atas nikmat yang senantiasa diberikan oleh Allah kepada kita. Berkhusus adalah kita senantiasa bersyukur kepada Allah atas nikmat sehat wal afiyah, nikmat hidayah wa taufik, serta nikmat Islam wal iman. Ya Allah senantiasa berikan kita kemudahan, Allah berikan kita keistiqomahan, bisa kembali berkumpul di majlis di rumah, insyaallah senantiasa diberkahi oleh Allah. Mudah-mudahan duduknya kita di tempat ini menyebabkan dosa kita diampuni Allah, dosa orang tua kita diampuni Allah. Mudah-mudahan hajat-hajat kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam mudah-mudahan senantiasa dilimpahkan kepada kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan berkat salawat kepada Nabi Muhammad, insyaallah kita akan mendapatkan syafaat pertolongan dari baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. قال المؤلف رضي الله تعالى عنه ونفعنا به وبعلومه في الدارين الأعلام. وعن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: من أحب الله تعالى أكثر ذكره وثمرته أن يذكره الله برحمته وغفرانه ويدخله الجنة مع أنبيائه وأوليائه ويكرمه برؤية جماله. ومن أحب النبي عليه الصلاة والسلام أكثر من الصلاة عليه وثمرته الوصول إلى شفاعته وصحبته في الجنة. كذا في الجامع الصغير. An Aisyah radhiyallahu anha, diriwayatkan dari Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha, annaha qalat, bahwasanya beliau berkata, man ahabballaha ta'ala aktsara dzikrahu, orang yang cinta kepada Allah maka ia akan banyak mengingat Allah. Wa thamratuhu, dan buahnya, ya, ketika seseorang benar-benar mencintai Allah maka ia akan banyak ingat kepada Allah. Buahnya, buah dari hasil cinta kita kepada Allah, ayyadkurahullahu birahmatihi wa ghufranih, maka Allah akan mengingat orang tersebut dengan rahmatnya dan dengan ampunannya. Wa yudkhiluhul jannata ma'a anbiya'ihi wa awliyaihi, dan Allah akan memasukkannya ke dalam surga bersama para nabi dan para kekasih-kekasihnya. Wa yukrimuhu bi ru'yati jamalih, dan Allah akan memuliakan hamba tersebut melihat keindahan Allah. Wa man ahabba an-nabiy alaihi salam, dan barang siapa yang cinta kepada Nabi Muhammad,
aktsara minas salati alaihi, maka ia akan memperbanyak membaca sholawat kepada Nabi Muhammad. Wa thamratuhu, dan buah daripada cinta kepada Nabi besar Muhammad, ketika kita cinta kepada Nabi, maka kita akan banyak bersolawat kepada Nabi Muhammad. Kemudian buahnya, buah dari hasil cinta kita kepada Nabi, al-wusul ila syafaatihi, maka kita akan sampai mendapatkan syafaat Nabi Muhammad. Wa suhbatihi fil jannah, dan akan menemani Nabi Muhammad di dalam surga Allah Subhanahu wa ta'ala. An Anas radhiyallahu anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala, diriwayatkan dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, man ahabba sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani kana ma'i fil jannah. Nah, ini hadis sering kita dengar. Orang yang cinta kepada sunnahku, maka sama halnya orang tersebut mencintai aku, kata Nabi. Ya, jadi tanda orang cinta sama Nabi Muhammad, mau mengetahui seberapa besar cintanya seseorang kepada Nabi, itu sangat gampang melihat. Kita mau menilai, melihat seseorang ini cinta apa kata kepada Nabi Muhammad, untuk melihatnya itu gampang. Ya, cukup kita lihat bagaimana orang tersebut mengamalkan daripada sunnah Nabi. Ya. Jangan percaya kepada orang yang mengaku cinta kepada Nabi jika orang tersebut tidak mengamalkan daripada sunnah Nabi Muhammad. Jangan percaya. Ya, itu cinta cinta palsu. Ngaku cinta kepada Nabi tapi kadang mengumpati sunnah Nabi Muhammad. Ya, ngaku cinta kepada Nabi, qobliyah ba'diyah rancak tinggal. Qobliyah ba'diyah tidak pernah dikerjakan. Ngaku cinta kepada Nabi Muhammad, sholat duha tidak pernah digawe, sholat witir tidak pernah digawe, sholawat apalagi, gayanya aja cinta sama Nabi. Ya. Nah, jadi untuk melihat, membuktikan seseorang itu apakah cintanya benar-benar kepada Nabi Muhammad, gampang. Lihat aja bagaimana perhatiannya kepada sunnah Nabi. Ya, ketika orang tersebut perhatian dengan sunnah Nabi Muhammad, dijaganya sunnah-sunnah Nabi, qobliyah ba'diyah dikerjakannya, ya, sholawat dengan Nabi dia tidak pernah berhenti, tidak pernah putus. Walhasil yang berkaitan dengan sunnah-sunnah Nabi Muhammad yang diketahuinya, diamalkannya. Ya. Bukan cuma tahu Nabi biasa mengerjakan ini, tapi tidak pernah dikerjakan. Ustaz. Ya. Nabi Muhammad qobliyah ba'diyah selalu dijaga oleh Nabi. Tapi kita yang mengaku cinta kepada Nabi tidak pernah mengerjakan. Ya. Dan di antara kita ini paling banyak ya menjaga yang wajibnya aja. Jujur kan? Qobliyah ba'diyah, waduh, mungkin bisa dihitung. Ya. Qobliyah ba'diyah, sholat witir, waduh jauh benar-benar. Kemudian pakai minyak wangi, ya. Kemudian pakai siwak,
terutama ketika hari Jumat. Pakaian warna apa yang digunakan? Kita tahu sudah sunnah Nabi Muhammad kalau hari Jumat warna putih, tapi masih aja, ya masih aja pakai baju warna lain, khusus untuk sholat Jumat. Ya, kalau sholat asarnya habis Jumat terserah, mau pakai warna merah lah, ya. Khusus untuk sholat Jumat, coba dicek, dicari apa sunnah-sunnah ketika mau menghadiri sholat Jumat. Ya, sunnah-sunnahnya itu mandi. Ini mandi gak ada. Ya, sholat di mana mandi gak ada. Sudah ada mandi, gak ada minyak wangi lagi. Nah, baju gak ada bawa ganti. Ya, sunnahnya mandi, gunakan pakaian warna putih, harus ada. Ya, bagi kita yang ngaku cinta Nabi itu harus ada baju warna putih, sarung warna putih, baju koko. Kalau Suppan pakai gamis, pakai baju koko. Ya, di sarung warna putih, baju koko warna putih. Yang dalam-dalam itu kalau bisa putih semua. Ya, kalau susah bagian dalam putih, bagian luar. Sarung warna putih, baju koko, peci warna putih. Ya, bila perlu pakai sulban. Sulban ini bukan buat guru aja. Ya. Sulban ini bagi semua umat Nabi Muhammad sunnah. Bahkan imamah sekalipun. Imamah. Ya, bukan cuma buat guru. Ya, jangan kita supan, yang pakai imamah itu kan guru aja, lupa kalau pakai ngambil sunnah. Ya, tapi ketika menggunakan imamah, lihat-lihat keadaan. Ya, kan kita kan cuma menghidupkan sunnah Nabi Muhammad, cuma mengamalkan sunnah Nabi, pakai bola, tapi jangan ganal-ganal. Kan cuma mau ngambil sunnah, ya senang-senang aja. Sekiranya ada yang diikat, jangan juga duduk di depan. Duduk di depan mimbar, pas khotib kada datang, suruh orang mulai menggitir. Nah itu sunnah-sunnah Nabi Muhammad. Ya. Kemudian datang lebih awal. Ya, jangan datang tuh. Ya Allah maghfir lil muslimin wal muslimat. Aduh, tiap Jumat kayak itu terus. Ya, bacanya cinta Nabi. Cinta Nabi itu datang lebih awal. Ya, orang derajat sudah tinggi-tinggi semua, kita masih kayak itu aja. Ya, tertinggal jauh. Apakah tidak ada rasa iri? Itu perlu dipertanyakan. Apakah kita ini tidak ada rasa iri melihat orang bisa datang sholat Jumat itu lebih awal? Orang 10:30 ada yang sudah di masjid. 10:30, ada 10:01 lewat. Kadang imam takbir, baru dia jumul. Itu baru ngambil wudhu. Ada yang kadang-kadang tertinggal 1 rakaat. Kayak itu terus tiap minggu, nggak ada perubahan. Ini hati-hati, ya hati-hati. Kok nggak ada rasa iri? Ya Allah, si bulan tuh bisa datang lebih awal, bisa dapat sab pertama, ulun di sab terakhir, terus para pagar. Sholat para pagar lagi. Nah itu perlu dipertanyakan. Ya, sebaik-baik sab adalah yang paling depan. Ya, kalau kita hobinya di belakang, hati-hati. Ya, tidaklah seseorang yang suka sholat di saf paling belakang, paling terakhir, itu kecuali hajat-hajatnya itu diakhirkan oleh Allah. Ya, lambat terkabul. Terkabulnya itu lambat. Ya, terakhir-terakhir. Para mati hanya terkabul aja. Kenapa? Karena sering mengakhirkan.
Coba datang lebih awal. Jam 11 kan. Dan kita udah tahu, Nabi pernah mengatakan orang yang datang lebih awal itu seperti dapat unta. Ya. Yang datang di waktu kedua seperti dapat hadiah sapi. Yang datang di waktu ketiga seperti dapat kambing. Yang datang di waktu kelima seperti dapat ayam. Yang datang di waktu keenam kalau apa dapat tadu kalau yang penting dapat tadu. Nah itu harus jadi tanda tanya. Ya, maka tidak ada rasa cemburu melihat orang bisa datang lebih awal, dia bisa iktikaf lama, dia bisa baca surat kahfi. Ya, kita kan ada khutib imam, itu masih kayaknya. Ya. Telat takbiratul ihram sama imam. Dan ada yang rakaat pertama lewat tinggal. Ya. Telat takbiratul ihram sama imam. Itu kata ulama, bila engkau melihat ada orang yang tidak perhatian takbiratul ihram sama imam, ya, ngelihat ada orang yang rancak telat takbiratul ihram sama imam, ya, kata Nabi, fanfat biyadek, jauhkan tangan. Jauhkan tangan itu artinya kalau ada usaha jangan diajak usaha bareng, jangan diajak apa namanya kerja sama, jangan. Ya, tidak ada keberkahan. Ya. Itu sunnah-sunnah di hari Jumat. Ya, baju warna putih tadi harus punya. Ya. Sarung warna putih, baju warna putih, surban, ya, siwaknya, pecinya, minyak yang paling harum, datang lebih awal. Nah itu sunnah-sunnah diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Ya, terutama bagi yang khutibnya tadi. Ya, yang khutib pakai gamis warna coklat, ada yang warna biru. Kumul itu khutibnya kayak itu kumul. Ya, seharusnya pihak masjid kalau udah melihat khutibnya itu kan usah dipakai lagi. Ya, seharusnya khutib itu yang mencontohkan. Ya, dia yang harus mencontohkan. Ya, berjubah kan, berimamah kan. Ya, Habib Umar bin Hafid itu sampai cincin beliau, tongkat beliau putih semua. Habib Umar kalau sholat Jumat tidak ada yang warna lain. Mulai dari celana dalam, celana panjang, sarung beliau, baju kaos dalam, gamisnya, ikat pinggangnya, cincinnya, sorban, tongkat, semua serba warna putih. Itu baru tanda orang cinta kepada Nabi. Berarti ketika orang tersebut memang perhatian dengan sunnah Nabi Muhammad, itu baru bisa jadi bukti. Ya. Nah di sini buktinya, man ahabba sunnati, orang yang cinta kepada sunnahku kata Nabi, faqad ahabbani, maka sungguh orang tersebut baru bisa dikatakan dia cinta kepada aku. Ya. Artinya sunnah Nabi Muhammad dulu yang dikerjakan, dijaga. Jadi khusus kalau hari Jumat tadi warna putih. Nah, jangan dipakai selain warna putih. Apalagi pakai batik. Putih pakai batik. Jangan bener ngawaknya pakai sandal. Putih pakai batik. Ada belajar juga. Kan kada cocok. Ya enggak? Warna hitam lagi. Beda kalau Idul Fitri, Idul Adha. Ya enggak.
Oh, Idul Fitri, Idul Adha, hendak sarung warna merah, baju warna kuning, peci, berapa gambarnya kayak kulit singa, sandalnya yang kanan hitam, yang sebelah kiri hijau, apa? Nah, tapi kalau hari Jumat istimewa kan? Istimewa kan hari Jumat? Jumat itu kan hari mulia. Ya. Apa itu disebut? Idul Muslimin. Ya, hari raya orang Muslim itu hari Jumat itu namanya hari raya mingguan. Artinya hari Jumat itu hari istimewa. Ya, makanya harus diistimewakan. Waman ahabbani kana ma'i fil jannah. Ketika orang tersebut kata Nabi mencintai sunnahku berarti dia cinta kepadaku. Kalau sudah dia cinta kepadaku kata Nabi, maka orang itu akan bersamaku di surga. Tapi dengan syarat sunnah Nabi tadi dijaga. Jangan malu ngidupin sunnah Nabi ya malu. Malu ini pagi pulang takut nanti bini. Tetangga ribut nanti mimpi apa ini semalam. Atau jamaah masjid bingung. Dan usah mikirin aja. Malu umpamanya hari Jumat malu bagi pulang di rumah. Ya, minimal di dalam kehidupan kita walaupun satu kali seumur itu pernah mengamalkan sunnah Nabi Muhammad. Ya, kata ulama ketika engkau mengetahui dari salah satu sunnah Nabi Muhammad maka kerjakan. Takun min ahli. Ketika engkau melakukan sunnah Nabi Muhammad yang engkau ketahui walaupun satu kali, maka engkau akan digolongkan Allah, dimasukkan oleh Allah masuk ke dalam golongan orang-orang yang menghidupkan sunnah Nabi Muhammad. Nah, jadi kalau tak ada sarung warna putih, niatkan sunnah, menghidupkan sunnah Nabi Muhammad. Warna putih, ya, bajunya warna putih. Ustaz, sama siapa lah Ustaz? Banyak. Nah, ada di dalam hadis yang lain. Kata Rasulullah, man tamassaka bi sunnati. Orang yang berpegang teguh dengan sunnah, berpegang teguh, artinya istiqomah. Ya. Mau disambat orang apakah dia tetap jaganya sunnah Nabi Muhammad. Dia pakai siwak, dilihat orang apa itu kayu di gosok-gosok begini, yang tak ada gawian saja. Dia sambat orang apakah? Ya. Tapi dia tetap berpegang teguh. Man tamassaka bi sunnati, orang yang berpegang teguh dengan sunnahku kata Nabi Muhammad, inda fasadi ummati, ketika rusaknya umatku. Umat Nabi ini udah banyak rusak. Rusak di sini artinya mereka banyak tidak perhatian dengan sunnah Nabi Muhammad. Banyak ya. Nggak usah orang-orang jauh, kita aja. Ya, tanya pada diri kita, seberapa besar perhatian kita dengan sunnah Nabi. Ya. Orang yang berpegang teguh dengan sunnahku ketika rusak umatku, falahu ajru mi'ata syahid. Orang seperti itu kata Nabi Muhammad yang berpegang teguh dengan sunnahku ketika keadaan umatku rusak, bagi orang tersebut pahala 100 orang mati syahid. Satu sunnah, ya, satu sunnah pahalanya 100.000. Mi'ata syahid.
Bagi orang yang menghidupkan sunnah Nabi Muhammad ketika keadaan umat rusak, ketika keadaan umat tidak perhatian dengan sunnah Nabi, ada umat Nabi yang menghidupkan. Orang banyak lupa dengan sunnah Nabi, kita yang menghidupkan. Orang seperti ini kata Nabi dapat pahala 100 orang mati syahid. Bayangkan lihat. Makanya kalau sehari itu aduh banyak benar, bonus kita nih banyak ya, satu aja udah alhamdulillah. Nah, itu baru dari segi pakaian banyak sunnahnya ya. Cara berjalan Nabi Muhammad, ketemu orang ucap salam, kenalkah, kadakah, selagi kita tahu ini muslim ucapkan salam ya. Kalau kita kan nggak ada salam tuh melihat pakai peci itu. Tapi kalau sudah yang duduk aduh ada botol atau nah takut ya, takut sudah. Padahal kadang-kadang bisa dengan salam yang kita ucapkan tadi ketika niatnya memang ikhlas menghidupkan sunnah Nabi. Mereka yang duduk lalai sama Allah, kadang-kadang dengan ucapan salam mereka ini bisa berubah. Assalamualaikum itu kan artinya salam sejahtera untuk kalian, keselamatan. Ya, mengucap salam ikhlas, memang niat hidupkan sunnah Nabi, mereka ini dapat hidayah, kita yang dapat pahala. Kata, udah menggitir duluan. Putar aja, putar cari jalan lain. Ucapkan. Ya, itu amalan sunnah. Baru bab perjalanan dulu masuk rumah. Jadi bonusnya banyak gitu. Yang diberikan oleh Allah bonus untuk umat Nabi Muhammad ini banyak. Satu sunnah 100 pahala orang mati syahid. Kalau seandainya sehari yang kita gawe dari 10 sunnah, ya mudah-mudahan ya, berkat Nabi Muhammad Allah permudah kita untuk mengamalkan sunnah Nabi Muhammad. Mudah-mudahan dengan berkat mengamalkan sunnah Nabi tersebut, kita memang benar-benar diakui oleh Nabi sebagai umatnya, sebagai umat yang cinta kepada Nabi SAW. Amin ya rabbal alamin. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. يا ربنا اعترفنا بأننا اعترفنا وأننا أسرفنا على الله أشرفنا فتب علينا توبة فاغسل كل حوبة وانصر لنا العواطف وعافنا العافية واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والأهل والإخوان وسائر الخلان والقرب بمحبة أو جهة أو صحبة والمسلمين أجمعين. آمين يا رب الأسماء فضلك وجودا منا لا بالتزام منا بالمصطفى رسولنا أضع بكل سوري بالمصطفى رسولنا أضع بكل سوري بالمصطفى رسولنا أضع بكل سوري صلى وسلم ربي عليه أنت الحبيب وآله وصحبه إلى تشفي صحبه والحمد لله بالمجد والسلام. Alhamdulillah rabbil alamin.